Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardianto Mailo. Di video kali ini saya akan menjelaskan versi Android awal sampai versi Android akhir dan beserta dengan fitur-fiturnya. Sebelumnya, marilah kita like videonya dan subscribe serta nyalakan notifikasinya. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu Android? Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Selanjutnya ada versi Android 1.0 yaitu biasa disebut Alpha. Versi Android 1.0 ini pertama kali dirilis pada September 2008 dan tidak ditujukan untuk kebutuhan komersial. Walaupun belum dirilis secara komersial, versi Android ini telah dilengkapi fitur dukungan akses web, browser, streaming YouTube, pemutar media, Google Map, dan sinkronisasi dengan aplikasi Google. Yang kedua ada versi Android 1.1 beta, yaitu selang beberapa versi Android 1.1 beta diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2009. Sama seperti pendahulunya yakni Alpha, versi Android belum dirilis secara komersial, hanya diperuntukkan untuk satu perangkat. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki bugs dan meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi Maps, serta fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. Yang ketiga ada Android 1.5 yaitu Cupcake. Barulah pada tanggal 30 April 2009 versi Android 1.5 Cupcake yang diperkenalkan secara komersial. Versi Cupcake merupakan generasi pertama yang dirilis secara komersial dan berawal dari sinilah Android mulai menggunakan nama makanan manis kepada versi Android yang dirilisnya. Beberapa fitur yang dimiliki Android Cupcake seperti dukungan akan rotasi layar otomatis, widget, dan keyboard virtual. Yang keempat ada Android 1.6 atau Donut. Versi pembaruan Android versi 1.6 ini dirilis pada tanggal 15 September 2009. Pada versi Donut ini Android menambahkan beberapa fitur seperti presentasi, daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market atau sekarang kita kenal dengan Play Store. Yang kelima ada Android 2.0 atau Eclair. Selang sebulan Android melakukan pembaruan kembali untuk memperbaiki bug dan memperkaya fiturnya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2009. Pembaruan Android versi 2.0 diberi nama Eclair dan pada versi ini terdapat beberapa fitur seperti multi-touch, live wallpaper, perubahan tampilan antarmuka, dan dukungan browser untuk HTML5. Yang keenam ada Android 2.2 atau Froyo. Pada tanggal 20 Mei 2010 Android meluncurkan versi terbarunya yaitu versi Froyo. Android sudah mulai dikenal luas oleh vendor atau pabrik ponsel. Pembaruan Android 2.2 membawa beberapa fitur unggulan seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, peningkatan fitur USB tethering dan hotspot WiFi, serta dukungan animasi GIF pada web browser. Yang ketujuh ada Android 2.3 atau Gingerbread. Pada versi ini tidak bisa diragukan lagi, Android telah menjadi sistem operasi mobile yang populer. Kerjasama dengan pabrikan Samsung dalam membuat produk Samsung Galaxy Series semakin menambah kepopuleran Android. Versi 2.3 Gingerbread dirilis pada tanggal 6 Desember 2010 dengan menambah beberapa fitur seperti dukungan NFC, fitur copy paste dengan memilih kata melalui layar yang ditekan, serta dukungan beberapa sensor lainnya. Yang ke-8 ada Android 3.0 atau
Honeycomb. Versi Android berikutnya adalah versi 3.0 Honeycomb yang diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2011. Versi Android ini dikhususkan untuk perangkat tablet PC dengan membawa beberapa fitur yang ditujukan untuk komputasi bisnis pada tablet. Fitur yang dimiliki Android Honeycomb seperti dukungan prosesor multicore, dukungan obrolan video dengan Google Talk, dan percepatan saat berpindah aplikasi yang sedang berjalan dengan fitur multitasking recent application. Yang ke-9 ada Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich. Versi ini membawa fitur yang dimiliki oleh Honeycomb untuk bisa berjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya ditunjukkan untuk tablet PC. Selain fitur yang sebelumnya ada di Honeycomb, versi 4.0 juga menambahkan beberapa fitur lain seperti perbaikan antarmuka dan kustomisasi widget. Yang ke-10 ada Android 4.1 atau Jelly Bean. Fitur terbaru yang disematkan pada versi Jelly Bean adalah keyboard yang bisa dikustomisasi oleh pengguna dan dukungan gestur pada keyboard UI yang lebih smooth, dukungan tampilan nirkabel, widget yang bisa diatur dan disesuaikan ukurannya. Yang ke-11 ada Android 4.4 atau KitKat. Beberapa fitur yang dibawa Android KitKat seperti Fuse yang berbasiskan Chromium, pengoptimalan kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, dukungan sensor batching dan step detector. Yang ke-12 ada Android 5.0 atau biasa disebut Lollipop. Pada versi ini Android tidak hanya menjadi sistem operasi pada perangkat smartphone, namun juga telah berjalan pada perangkat mobil lainnya seperti Android TV dan juga Google Fit. Beberapa fitur yang ditambahkan pada versi ini adalah user interface yang mengikuti desain Google, yaitu material design dan fitur factory reset protection untuk menjaga smartphone agar tidak direset apabila hilang. Yang ke-13 ada Android 6.0 atau Marshmallow. Fitur yang dibawa oleh versi Android Marshmallow adalah dukungan sensor sidik jari untuk mengakses smartphone, fasilitas menjalankan beberapa aplikasi pada tata letak layar dengan dukungan multi-window, dukungan platform virtual reality, dan kemampuan dalam mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data saver. Yang ke-14 ada Android 7.0 atau Nougat. Nougat berfokus pada peningkatan performa user interface sehingga lebih intuitif dan pengguna aplikasi secara bersamaan lebih banyak pada fitur multi-window. Selain peningkatan fitur tadi, Android Nougat juga mendapatkan beberapa fitur lain seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyboard default yang dapat mengirim animasi GIF langsung, dan dukungan panggilan multi endpoint. Yang ke-15 ada Android 8.0 atau Oreo. User interface pada Android Oreo lebih simpel agar memudahkan dalam mengakses aplikasi. Pembaruan pada versi Oreo membawa beberapa fitur seperti fitur autofill yang memberikan kemudahan dalam mengisi formulir, misalnya dukungan gambar dalam gambar, dan pengoptimalan booting agar lebih cepat. Yang ke-16 ada Android 9.0 atau Pie. Fitur unggulan yang dimiliki oleh versi 9.0 atau Pie ini adalah kemampuan AL atau kecerdasan buatan. Dengan fitur AL smartphone, kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu menggunakan smartphone secara otomatis. Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti Adaptive Brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Yang ke-17 ada Android 10. Nama Android berikutnya yang paling terbaru tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap seperti peningkatan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio.
Berikutnya yang ke-18 ada Android 11. Urutan Android ke-17 adalah urutan Android yang versi 11 tanpa nama makanan manis. Ini dirilis resmi pada 8 September 2020. OS Android 11 bisa mengelompokkan aplikasi dalam status notifikasi. Misal semua aplikasi pesan digabung dalam notifikasi conversation. Android 11 punya fitur balon yang bisa membuat Anda melanjutkan percakapan setelah mengakses aplikasi lain. Akses chat kapan saja dan di mana saja lebih mudah. Android 11 juga punya fitur perekam layar atau screen recording bawaan. Ada juga fitur izin satu kali ke aplikasi yang meminta akses. Selanjutnya yang terakhir ada Android 12 atau Snow Cone. Android 12 akhirnya kembali menggunakan nama makanan manis yaitu Snow Cone. Android versi 12 ini dirilis perdana pada 4 Oktober 2021. Urutan Android versi terbaru ini memiliki update besar pada desain material yang kemudian disebut sebagai material U. Sistem operasi bisa secara otomatis menghasilkan tema warna untuk menu sistem dan aplikasi yang didukung menggunakan warna wallpaper pengguna. Android 12 juga dilengkapi fitur untuk ambil screenshot tampilan web secara utuh atau bergulir. Pengguna juga bisa mencegah aplikasi untuk menggunakan aplikasi dan mikrofon melalui pengaturan cepat. Demikian video dari saya. Itulah perkembangan Android dari versi awal sampai versi yang terbaru. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.